Ahoy, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera. Hari ini kita lagi seperti biasa menyusuri anak Sungai Besitang yang menjadi jalur masuk dari Kerajaan Haru dahulu kala. Sungai Besitang ini memiliki banyak misteri-misteri. Hari ini kita masih di episode 44 Makam Keramat Haru Besitang. Di episode ini kita akan mengunjungi sebuah makam keramat yang disebut Makam Keramat Bukit Panji. Kenapa disebut Makam Keramat Bukit Panji? Karena dia memang berada di sebuah bukit di tepi sungai. Nah, sungai ini bagian dari anak Sungai Besitang. Nah, konon makam-makam ini dulu saling berhubungan dengan Kerajaan Haru pertama di hulu Sungai Besitang. Kerajaan Haru itu memiliki luas yang cukup besar beberapa waktu yang lalu. Kira-kira cukup lama lah. Kerajaan Haru itu sebenarnya sudah muncul di tahun 1200-an dan dia hancur di tahun 1600-an. Itu sudah mengalami masa yang hampir 500 tahun dan berpindah-pindah. Mulai Haru pertama, Haru kedua, dan Haru ketiga. Gempuran banyak dari kerajaan Singosari, Majapahit, hingga Kesultanan dari Aceh Darussalam. Oke, teman-teman. Uniknya makam-makam keramat di Sungai Besitang yang berhubungan dengan titik letak istana Kerajaan Haru pertama yang masih misterius itu semua berada di tepi-tepi sungai, di aliran Sungai Besitang. Nah, ini hal yang harus dipahami banyak orang, bahwa sungai dulu menjadi alat lalu lintas dan perahu-perahu menjadi transportasinya. Jadi ya seperti sekarang kita ngelihat jalan darat, kalau dulu jalan di sungai. Oke teman-teman, seperti biasa, jika Anda menonton konten Misteri Sumatera ini, kami akan mengajak langsung mengikuti lokasi-lokasi yang pernah menjadi lalu lintas dari sejarah masa lalu yang pernah ada di kawasannya, itu kerajaan besar. Beberapa waktu yang lalu Ustadz Somad pernah ceramah di Teluk Haru, yaitu di kota Panggalan Susu. Beliau mengatakan bahwa dahulu kala di kawasan Teluk Haru ini terdapat kerajaan yang besar, yaitu Haru. Kami mengagumi cerita sejarah dari Ustadz Somad. Ternyata beliau mengetahui tentang jejak-jejak sejarah yang luar biasa. Oke teman-teman, kita ini sudah memasuki aliran sungai Anak Besitang yang bernama Sungai Simpang 5. Jadi ini nanti ujungnya ke kawasan Simpang 5, kira-kira dia melewati kota Besitang. Nah, di kawasan ini juga ada tempat LNG Pertamina. Jadi di kawasan Bukit Panji, Makam Keramat Bukit Panji itu terdapat LNG Pertamina. Luar biasa sebenarnya. Tanah-tanah di wilayah Haru ini dari dulu memang kaya raya. Tidak heran kerajaan Majapahit memasukkan kerajaan Haru ini menjadi suatu tempat yang harus ditaklukkan, sehingga kerajaan Haru masuk di dalam Sumpah Palapa. Jalur-jalur di aliran anak Sungai Besitang ini memang mempunyai banyak labirin-labirin, sehingga pihak-pihak orang yang ingin datang ke sini dahulu kala, kalau tidak mengetahui jalur ini akan tersesat. Semua anak-anak sungai ini akan bertemu di Sungai Besitang, dan Sungai Besitang itu akan bisa memasuki jalur pintu masuk ke istana Kerajaan Haru pertama yang masih menjadi misteri. Oke teman-teman, di sore hari ini kami
terus berlayar. Sebenarnya tidak berlayar sih, perahu ini sudah pakai mesin. Jadi kami ini mengikuti alur Sungai Simpang 5 menuju lokasi makam keramat yang disebut Bukit Panji. Jadi Bukit Panji ini konon makam ini dulu adalah penguasa, panglima ataupun petinggi yang menguasai alur dari Sungai Simpang 5 ini, anak dari Sungai Besitang. Dan perlu kami sampaikan bahwa alur Simpang 5 ini sangat besar dan dalam. Oke teman-teman, kita sudah sampai di dermaganya milik Pertamina, yaitu di kawasan Bukit Panji ini. Nah, dari sini nanti biasanya mengalirlah keluar masuk LNG. Uniknya di sini ada dermaga kapal apa ya namanya ya, feri kecil yang bisa mengangkut truk-truk apa seperti Roro yang kecil yang bisa mengangkut 2 truk LPG ke kawasan ini. Oke, kita numpang di dermaga kapal Roro milik Pertamina ini di kawasan Bukit Panji. Oke teman-teman, inilah bukti bahwa Tanah Haru itu kerajaan Haru pertama yang ada di hulu-hulu Sungai Besitang itu. Di aliran anak sungai ini Sungai Simpang 5 ya. Kita tadi masuk dari sungai induk yaitu Sungai Besitang. Memang kawasan ini sangat kaya dulu dengan hasil bumi di kerajaan Haru yang diekspor sampai ke luar negeri melalui Pulau Kampai. Nah sekarang itu yang diekspor LPG dari kawasan ini. Oke, dari sini kami berjalan kaki ya, dari dermaga milik Pertamina itu kami berjalan kaki, tidak jauh sih teman-teman, hanya berapa, mungkin 300 meter aja. Kita akan menuju ke kawasan di mana makam keramat Bukit Panji itu berada. Nah, itu kita terdengar suara-suara seperti suara yang besar, itu adalah dari pengumpulan atau dermaga LNG yang berada agak ke tengah. Oke teman-teman, kita sudah sampai di bawah kaki bukit makam keramat Bukit Panji. Oke teman-teman bisa lihat, ini kita di sebelah kita kiri ini ada anak tangga ke atas bukit ini ya teman-teman. Nah, ya di atas ini adalah kawasan Bukit Panji. Di atas itulah makam keramat itu. Oke kawan-kawan, teman-teman, kisah-kisah di sini memang berada semua di pinggir anak sungai yang masih bertemu di Sungai Besitang. Nah kita naik dulu ya teman-teman. Sebenarnya ini dulu kalau pola-pola seperti ini sebenarnya mereka ini dulu adalah penjaga-penjaga bandar di sungai-sungai seperti ini. Jadi kalau dulu orang mau melewati kawasan ini harus bertemu penguasa di sini. Oke teman-teman, inilah makam keramat Bukit Panji. Cuman makam keramat ini masih penuh dengan misterius. Kapan dan di mana ini masih serba misterius. Oke teman-teman, kita mau melihat ini di atas Bukit Panji. Di bawah itu adalah aliran Sungai Anak Besitang, yaitu Sungai Simpang 5. Nah bisa kita lihat bahwa tempat-tempat strategi seperti ini zaman dahulu memang sangat gampang memantau, lihat alur masuk kapal atau perahu-perahu di kawasan ini. Karena zaman dulu kan sudah berbeda dengan zaman sekarang. Jadi dari atas bukit dia bisa memantau kapal atau perahu-perahu nelayan ataupun pedagang yang keluar masuk melewati anak Sungai Besitang, yaitu Sungai Simpang 5 ini. Tak heran makam ini berada di atas bukit. Konon makam ini masih berhubungan dengan kisah
Misteri 44 Makam Keramat Aru Besitang. Jadi mungkin sampai di situ dulu ya teman-teman, kita ke Bukit Panji. Berhubung kami harus cepat keluar dari kawasan ini karena air mulai surut. Jadi hal itu membuat kami harus segera pergi. Karena kalau dia terlalu surut agak sulit. Kita nanti keluar dari Sungai Simpang 5 ini kembali ke menuju Sungai Besitang. Oke teman-teman, inilah kawasan Bukit Panji. Luas dan besar, dan ini cukup dalam loh teman-teman. Jadi jangan dipikir anak-anak sungai di aliran Teluk Haru, Tanjung Keramat hingga ke hulu Sungai Besitang itu sangat dalam. Tak heran dulu kapal-kapal besar bisa masuk. Jadi ini juga dibuktikan bahwa sekarang kapal pengangkut mobil atau kapal ro-ro milik Pertamina itu bisa loh masuk ke kawasan ini. Hanya ditentukan oleh naik pasang surutnya sungai ini. Nah, sungai ini masih berair asin. Jadi seperti kita ketahui bahwa aliran Sungai Besitang dan anak Sungai Besitang ada yang berair asin dan ada yang berair tawar. Oke teman-teman, demikianlah ya ekspedisi yang bisa kami sampaikan hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan ikuti observasi kami mengunjungi, mencari terus 44 makam keramat Aru Besitang Kampai. Karena kita akan menuju di mana letak istana kerajaan Haru yang tersembunyi itu. Indahnya aliran Sungai Besitang di sore hari. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ahoy!